Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Mari para kaum muslimin muslimat, tiba saatnya melaksanakan salat agar badan sehat, diri pun selamat, pahala surga tersedia di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin nabiyyin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-mu'allif hadzal kitab Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin al-Maibari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala yarfa'ul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yarfa'ullahu, Allah akan mengangkat alladzina amanu, orang-orang yang beriman, minkum, di antara kalian, walladzina utul ilma, dan Allah akan mengangkat orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Jadi dua-duanya ini diangkat oleh Allah. Yang beriman diangkat, yang berilmu diangkat. Cuman lebih tinggi diangkatnya yang berilmu. Beriman harus pakai ilmunya. Jadi orang berilmu lebih tinggi derajatnya, diangkat beberapa derajat. Siapa yang berilmu? Yaitu ulama. Yarfa'u darajatil ulama minhum khassah. Jadi Allah mengangkat derajatnya para ulama. Beda antara berilmu dengan orang yang nggak berilmu. Sama tidak? Orang ngerti sama orang yang nggak ngerti kira-kira sama tidak? Beda. 1 tambah 1 yang ngerti 2. Ditanya yang lagi 1 tambah 1 jawabannya nggak ngerti. Beda kan? Atau sebutin rukun Islam, yang ngerti pasti jawabnya berapa? 5. Yang gak ngerti jawabnya 6. Atau rukun iman berapa? 6. Yang gak ngerti jawabannya 7 nanti. Beda tidak? Beda. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu jelas beda. Tidak bisa disamakan. Maka carilah ilmu walaupun ke negeri yang sangat jauh. Di hadisnya walau bisin. Carilah ilmu walaupun ke negeri yang sangat jauh. Mau ke Cina, mau ke Jerman, mau ke Afrika, Australia, mau ke Arab, ya, mau ke Madinah, ke Mekah. Silahkan cari ilmu sejauh-jauhnya. Saking pentingnya nyari ilmu. Yang deket aja kagak datang, gimana yang jauh, ya. Ilmu itu sangat penting dicari. Bahkan zaman Harun ar-Rasyid mengundang Imam Malik untuk ngaji di
kerajaan, tapi Imam Malik gak mau. Karena apa? Karena ilmu itu harus dihormati. Orang yang punya ilmu itu mulia. Jadi raja yang datang ke orang yang punya ilmu, bukan orang yang punya ilmu datangin raja, kebalik. Jadi mestinya yang datang itu pejabat mendatengin para ulama untuk mengambil ilmunya. Ini sangat pentingnya ilmu. Walaupun ke negeri yang sangat jauh, tetap ilmu itu harus dicari karena hukumnya adalah wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi laki-laki maupun perempuan. Dan malaikat itu membentangkan sayapnya untuk siapa? Para pencari ilmu, sebagai tanda bahwa malaikat itu ridhoi orang yang nyari ilmu. Bahkan ikan-ikan di laut pada ngedoain siapa? Ngedoain orang yang mencari ilmu. Sebelum dia melangkahkan kakinya untuk mencari ilmu, maka diampunkan dosanya. Maka diampunkan dosanya. Talabul ilmi sa'atun khairun min qiyamil lail. Mencari ilmu itu lebih bagus daripada qiyamul lail, ibadah salat malam. Ibadah salat malam yang sunnah. Mencari ilmu lebih bagus daripada qiyamul lail. Apalagi qiyamul lailnya iya, mencari ilmunya iya. Itu lebih sangat bagus lagi. Jikalau dibandingkan nyari ilmu dengan qiyamul lail, masih bagus nyari ilmu. Sebab kalau qiyamul lail tanpa ilmu, qiyamul lailnya batal alias tidak sah. Kalau orang sholat tanpa ilmu, maka sholatnya mardudatun la tuqbalu, nggak diterima. Harus pakai ilmu. Dan ketika Nabi Sulaiman disuruh milih, mau ilmu, apa mau harta, apa mau uang, apa mau jabatan, apa mau tahta, Nabi Sulaiman memilih apa? Fahtaro al-ilma. Nabi Sulaiman memilih ilmu. Karena memilih ilmu, maka semuanya dapat. Kerajaan dapat, harta dapat, ya tahta wanita dapat, semuanya karena buah dari milih ilmu. Ketika ditanya milih dunia apa milih akhirat, kalau milih dunia, akhirat tidak akan ikut. Tapi kalau milih akhirat, dunia ikut. Seperti orang nandur padi. Tahu padi enggak? Tahu padi? Padi itu semakin kuning semakin merunduk dan tumbuh di situ rumput. Di sekitar padi banyak apanya? Banyak rumputnya. Tapi kalau nanam rumput itu tidak akan tumbuh padi. Kalau orang ngejar akhirat, pasti dunia akan ikut. Kalau orang ngejar dunia, akhiratnya enggak ikut. Kalau dua-duanya dikejar, akhirat iya, dunia juga iya. Ini alangkah bahagianya orang yang dikasih ilmu oleh Allah, dikasih harta oleh Allah, dermawan, udah kaya, pinter, soleh, soleha, nggak pelit. Ini sebahagia-bahagianya orang. Tapi udah miskin, pelit, sombong, nggak pernah sholat, naudzubillahi min zalik. Apa yang disombongkan? Wong nggak punya apa-apa kok sombong. Wong nggak punya apa-apa kok nggak jarang sholat. Yang nggak punya apa-apa kok pelit. Naudzubillahi min zalik. Kalau disuruh milih, pilihlah ilmu. Makanya orang yang ahli fikih lebih ditakutin oleh setan daripada orang yang ahli ibadah. 1000 ahli ibadah. Satu orang ahli fikih lebih ditakuti setan daripada 1000 ahli ibadah. Kenapa? Karena kalau misalkan ahli ibadah itu ngebenerin sholatnya, karena orang yang ahli fikih
itu ngebenerin sholatnya orang yang ahli ibadah yang belum benar. Makanya ada istilah tidurnya orang alim itu lebih ditakuti setan daripada sholatnya ahli ibadah yang tanpa ilmu. Bisa terbukti ada orang dibisikin saya Tuhanmu malam-malam nih, misalkan lagi wirid, nggak ada yang ngomong saya Tuhanmu, nggak usah sholat, udah cukup sholatmu, itu langsung percaya orang itu. Selama ini sholat ada bisikan nggak usah sholat, katanya sholatnya udah cukup, dia bangga, berarti selama ini udah diterima. Nah ini yang bodoh, yang nggak ngerti ilmu. Sebaliknya dites orang yang ahli ilmu, ada suara juga yang serupa, kamu sudah diterima sholatnya, jadi cukup sekian sholatnya, nggak usah sholat lagi. Langsung itu dilempar orang itu, suara itu, hei kamu itu bukan Tuhan, masa Tuhan nyuruh ninggalin sholat? Innallaha la ya'muru bil fahsai wal munkar. Allah itu tidak nyuruh berhentiin sholat, tidak nyuruh orang berbuat melanggar syariat. Kamu pasti setan. Nah, tahu kalau orang yang berilmu. Tapi kalau orang yang bodoh, iya aja ada suara bisikan, kamu sholatnya sudah selesai, kamu sudah diterima, jadi bangga dia. Makanya harus berilmu. Maka setiap sesuatu itu ada saka atau ada pondasi, ada tiang. Tiangnya agama ini al-faqih, orang yang ngerti fikih. Fikih itu apa? Ngerti bab sholat, ngerti bab wudu, ngerti bab muamalah. Ini masuk pada fikih. Harus belajar tentang fikih. 2 rakaat orang alim yang melakukan sholat, orang alim yang melakukan itu lebih utama dari 70 rakaat bukan orang alim. Contoh, kamu sholat kamu dengan sholatnya ulama beda apa sama? Pak, sama-sama sholat, saya sholat 2 rakaat, ulama juga sholat 2 rakaat. Terus yang membuat bedanya apa? Kok ulama bisa satu aja 2 rakaat bandingannya 70 rakaat daripada orang biasa? Karena ilmu. Orang sholatnya pakai ilmu itu nilainya besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus belajar ilmu, ngerti tata cara sholat, fikihnya, tata cara wudhu, ya, tata cara kalau perempuan haid, nifas, istihadah, ini harus tahu, dan laki-laki juga harus tahu. Maka muliakanlah ulama, muliakanlah guru, muliakanlah para kiai, muliakannya para ustadz yang mengajarkan ilmu, karena mereka semua itu warasatul anbiya, yaitu pewaris daripada para nabi. Barang siapa yang memuliakan mereka, maka kamu juga akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.